Warung Serambi ya. Jadi ini khusus makanan-makanan kambing. Menunya ada sate wedhus, wedhus bakar, gulai wedhus, tengkleng wedhus, rica-rica wedhus, kulit wedhus pun ada. Jadi dia nggak kenyal tapi nggak keras. Ini aku sekarang lagi bersama ownernya Waswes dan Serambi. Ini aku pengen ngobrol-ngobrol nih tentang gimana sih cara masak kambing yang enak. Karena nih jujur aja, masakan kambingnya nih enak banget. Jos gandos pokoknya. Sudah pernah didatangi jejak si Gundul dan memang Gundul beneran ya. Gundul beneran. Ini ceritanya gimana? Dulu awalnya kok bisa kedatangan si Mas Heru ya namanya, Mas Jadi Heru dulu Gundul itu. kalau untuk Mas Heru Gundul ini dulu awal-awalnya memang ada program syuting di Trans 7. Terus ada apa namanya kalau pemandu lokalnya itu ditanya di Purworejo yang bisa buat di syuting apa aja. Terus dia kasih listnya, terus salah satunya adalah tentang susu kambing. Susu kambing. Mungkin buat pikiran orang kan kalau susu kambing ada di daerah Kaligesing ini yang memang sudah dari dulu. Yeah. Nah, disitulah fungsinya kita juga sering mantau di medsos sama di offline-nya, Mas. Nah, ternyata begitu pemandu lokalnya tanya kemana-mana, rata-rata malah menunjukkannya ke tempat saya. Saya akhirnya jadi syuting di sana. Nah, tahun berapa itu? Aduh, tahun berapa itu Mas ya? 2019 kalau nggak salah, atau 2020 sebelum pandemi. Oh iya. Sebelum pandemi itu. Nah, terus gara-gara itu dan ternyata beliau senang sama rasa susunya, akhirnya sampai sekarang beliau sering pesen, sering kita bawakan ke sana. Kalau dihitung-hitung mungkin orang akan ngitung ya, paling dia cuma pesen berapa botol diantar sampai ke rumahnya, misalnya ke Jogja gitu Jogja kan. ya. Apa nggak rugi ongkirnya? Nah, itu biasanya jadi pertanyaan. Sekarang saya balik dengan hanya ongkir, misalnya kita ongkirnya paling cuma berapa sih? Sebenarnya kan kita bisa dapat promo yang lain. Nah, seperti itu Mas sebenarnya. Dan sampai sekarang sering pesen. Saya lihat juga kemarin bikin YouTube dia di konten YouTube di Waswes ini ya. Sering pesen dan akhirnya pas kemarin kita buka, saya pikir mau mampir itu karena memang dari mana terus mau mampir, ternyata malah dibuatkan kontennya gitu. Kalau ada teman-teman yang bilang, wah budgetnya berapa? Serius, kita tidak tidak keluar budget sama sekali. Promo gitu. Gratis ya. Ada promo gratis. Betul. Nah, Pak Ganjar juga pernah ya. Pak Ganjar dulu kenapa bisa datang ya? Itu yang tadi saya bilang. Sebenarnya banyak public figur yang kadang sering membuat status atau pertama beliau Pak Ganjar ini kan sering ada yang namanya Lapak Ganjar gitu. Lapak Ganjar. Nah, itu pandemi kemarin rame ya. Tinggal temanya apa. Nah, begitulah temanya tentang peternakan, kirim, ternyata dipilih sama beliau dan ternyata nggak cuma dipilih, ternyata dikunjungi juga ya. Oke, betul. Oke, mantap. Intinya memang harus aktif Intinya aktif dan ya tadi mau atau tidak. Kadang orang berpikir gimana caranya promo ya. Kendalanya di biaya, di dana, di modal dan lain-lain lah sebenarnya. Tapi saya membuktikan bahwa sebenarnya ada cara lain kita bisa promo itu. Dan harus konsisten. Harus konsisten. Oke. Nah, harapan saya ada pelatihan lagi Mas di Jim. Siap. Ada nggih? Ada. Nanti tim minta. Oke. Semua ya. Mantap. Fasilitator ya. Iya, Mas Oding. Nah, ini kita kan di saat-saat seperti sekarang ini kan pandemi Covid. Ini kan pasti semua elemen terutama di bisnis ini UMKM itu biasanya terkena dampaknya. Lah kalau di Lumus Sutra ini dampak yang dirasakan itu seperti apa? Dampak kami juga terdampak Mas sebenarnya. Sebenarnya kita terdampak
kenapa kok kami terdampak ya di contohnya untuk jual beli kambingnya kita memang sedikit, bukan hanya sedikit sih, sangat merosot Menurun. mungkin, karena mungkin karena kita masih baru masih ini, dan mungkin kepercayaan juga belum terlalu percaya kepada kami. Kebetulan kok pas kami lagi running kok ada pandemi akhirnya kita benar-benar merosot Mas. Cuman disinilah akhirnya jadi tantangan. Ibaratnya kalau memang kalau saya sih percaya Mas, kalau ada satu pintu yang tertutup pasti pintu lain dibukakan ya. Iya. Dan saya percaya itu. Nah kebetulan selama kita mau berusaha, selama kita tetap kekeh, itu pasti ada jalannya Mas. Ada jalannya. Contohnya nih, ini kembali lagi ke cerita di kunjungan itu Mas. Iya. Jadi pada saat kita lagi benar-benar drop sampai kita ibaratnya harus untuk operasional itu kita harus mengeluarkan yang tadi saya bilang Mas, harus menambah invest pribadi sampai beberapa bulan. Kok kebetulan sekali yang dijual jual beli kambingnya itu menurun, tapi kok kebetulan sekali karena kita tadi konsisten itu ya Mbak ya, karena kita konsisten tadi termasuk di marketingnya dan lain-lainnya, kebetulan kita ada 2 kali. Yang pertama syutingnya Jejak Si Gundul, kemudian ada kunjungan dari Pak Ganjar. Akhirnya banyak yang tahu soal susu kambing. Susu kambingnya ini ada susu kambing Lumut Sutra itu. Nah disitulah mulai kita menanjak lagi. Walaupun sekarang misalnya jual beli kambingnya kita agak menurun, tapi susu kambingnya ini yang masih yang jadi melonjak naik. melonjak malah ya. Melonjak naik. Kenapa kok malah melonjak naik? Karena ternyata salah satu manfaat susu kambing ini adalah untuk pernafasan. Salah satu untuk pernafasan. Jadi wabah sekarang kan berhubungan sama pernapasan ya. Wabah yang sekarang kita terjadi ini berhubungan sama pernapasan. Jadi banyak pasien-pasien yang customer kami itu banyak yang pasien-pasien COVID. Terus pada saat dia penyembuhan atau ini salah satunya menggunakan susu kambing untuk menambah imunnya dia pada saat penyembuhan itu. Nah, disitulah akhirnya melonjak. Nah, itulah tadi saya bilang Mas, fungsinya kita bersama-sama itu. Kolaborasi. Jadi di satu tadi sisinya ya. menurun, yang satu sisinya bisa menutupi. Coba kalau kita jalan sendiri. Tambal sulam. Dulu kalau misalnya kita coba jalan sendiri, ya pasti begitu ini menurun agak kerepotan. Karena nggak ada yang nambal gitu. Walaupun tantangan kita bersama-sama ya tadi Mas ya. Kalau kita harus karakter orangnya harus bagaimana, itu sebenarnya ada plus minusnya sih. Jadi ya kita bersyukur Mas sampai sekarang. Berarti ini bagus untuk pernapasan ya? Bagus Mas buat pernapasan. Terbukti ya? Banyak. Coba, mari kita buktikan. Saya sendiri masih penasaran Mas, sebenarnya kandungannya tuh apa tuh sebenarnya saya sendiri masih penasaran Mas yang bikin itu apa. Sampai kita pernah bikin live IG sama dokter, dan ternyata salah satunya kenapa kok itu bisa ya karena bentuk proteinnya tuh lebih kecil-kecil, jadi lebih mudah dicerna. Jadi bagus buat pernapasan, terus untuk orang yang stroke juga bagus. Kurang lebih seperti itu Mas. Ini sudah Mbak. Sudah promosi. Promosi cara meminumnya. Ya, itu nanti ya. Oke Mas Oding. Kira-kira untuk kedepannya nih, Lumut Sutra ini sudah ada gambaran-gambaran lagi kedepannya mau dibikin apa lagi, produk apa lagi? Banyak Mas, banyak sebenarnya banyak. Makanya kalau kita dalam berusaha baik itu UMKM atau bisnis lainnya, paling enggak kan kita punya planning Mas. Punya planning, dan kalau dibilang kita ada planning sebenarnya kita udah ada Mas. Banyak banget planningnya. Masalah nanti itu tercapai atau harus geser kan atau berubah planning kan masalah nanti. Yang penting kita sudah ada jalannya dulu. Salah satu contohnya misalnya untuk susu. Kita kan selama ini produknya baru susu segar. Nah, kita sebenarnya udah ada planning untuk tahun ini kita mencoba untuk produk kecantikannya. Misalnya untuk susu kambing itu bukan. Jadi susu kambing itu kita buat jadi sabun. Misalnya buat dari sabun atau buat lulur masker misalnya. Sebenarnya ada seperti itu. Sudah ada. Ya. Menarik ya. Tadi sudah ada di next inovasi kedepannya tadi ada kosmetik kecantikan sabun. Karena kita kalau punya usaha atau bisnis kita tidak punya inovasi Mas, itu kita akan ketinggalan.
Ya. Contohnya kan banyak kan, misalnya kita nggak usah nyebut merek ya, tapi ada tempat kita dulu usaha jual buku, Mm-mm. begitu dia tidak berinovasi dan sekarang banyak buku yang bisa dijual secara online, Online akhirnya banyak yang tutup. tutup Tapi ya, ada belum salah satu buka. tempat buku yang dia berinovasi, dia tidak hanya jual buku, tapi ada jual alat tulis, jual komik, komik apa namanya mas, mainan anak-anak dan lain-lain Iya. itu. Akhirnya dia berinovasi seperti itu, akhirnya sampai sekarang masih bisa bertahan. Nah contohnya kayak kami juga sama mas. Jadi dalam dalam menjalankan usaha ini, kami sudah ada step-stepnya mas, sudah ada ibaratnya kita ada target-targetnya. Misalnya contoh kalau misalnya untuk susu, Mm-mm. untuk susu dengan kapasitas produksi perharinya sekian liter, produk kita ini. Kenapa kok hanya ini? Karena permintaan konsumennya untuk ini aja kita sudah kewalahan misalnya. Masih kewalahan Masih sekarang kewalahan. ya. Kita kan tidak ingin mengecewakan customer, Iya. intinya gitu. Jadi kita pakai itu dulu. Begitu nanti produksi kita mencapai sekian liter, nah itu akan kita inovasikan untuk yang lainnya. Yang Untuk tadi sabun itu tadi ya. misalnya ternyata kok misalnya untuk sekian liternya misalnya kok masih produksi customernya kok masih produksi ininya masih permintaannya masih belum terpenuhi, ya kita masih di situ dulu. Masih di situ dulu. Bukan berarti kita tidak mau berinovasi ya, tapi kan kita sesuai dengan customer. Iya. Begitu nanti sudah tambah lagi produksinya berapa liter, itu kalau misalnya kita buat untuk ini semua kok terlalu banyak. Terlalu Permintaan customernya misalnya sehari 100 botol misalnya nih mas. Terus kita kalau produksinya 150 itu kan Terlalu 50-nya itu kan akan jadi sia-sia ya. Tiap hari numpuk 50 Iya. 50 kan sia-sia. Nah, 50 ini yang harus kita Inovasikan lagi ya produk Betul. lainnya. Oke, jadi itu sangat mengurangi produk yang istilahnya terbuang atau apa mbak ya? Iya. Waste, waste waste product. product. Itu kan sangat ini. Dan selama ini belum ada di Sampai selama ini kita hampir tidak ada mbak. Bukan berarti nggak ada ya, hampir nggak ada. Kenapa? kecilan juga nggak apa-apa. Kalau ini tahannya berapa bisa berapa lama ini? Ini bisa sampai 1 bulan. Satu Makanya bulan. tadi saya bilang hampir tidak ada. Kenapa kok hampir tidak ada? Karena kita membaca dari permintaan customer itu mas. Penjualannya. Jadi permintaan customer itu rata-rata, ya itulah fungsinya data. Nah, Fungsinya data tadi rata-rata customer itu dalam satu hari itu perlu berapa botol, ini berapa botol. Nah disitulah. Terus misalnya kita ada di reseller mana, oh ini juga di reseller juga ya? sudah ada mas, sudah ada resellernya. Ada berapa reseller? Ada beberapa tempat mas di Purworejo ini, kalau 6 ada, 6 atau 7 ada. Mungkin Kalau mau reseller tinggal nanti hubungi saya. gitu ya. Iya. Ini satu botol ini berapa? Untuk yang madu ini kita Ini 20.000 madu ya? mas. Madu 20.000. 20.000, yang Ini varian rasa lainnya 13.000. 13.000. Jadi di madu pun mahal-mahal. Nggih, Di madu pun mahal. madu semakin mahal. Oke, Mas Hoding. Tadi sudah ngobrol banyak sekali dan sudah penuh nih di sini ya ini. Mungkin yang jadi pertanyaan mungkin bagi teman-teman yang mau memulai usaha atau mau yang sudah merintis ya baru-baru gitu, kira-kira bisa nggak berbagi tips dan triknya gitu dalam memulai suatu usaha atau bisnis? Sebenarnya cuma sederhana sih mas. Sebenarnya sudah saya ungkapkan dari tadi. Sebenarnya pada saat kita mau memulai sesuatu, itu yang pertama mau atau tidak kita melangkah. Cuma itu aja mas. Kalau ada yang bilang, oh saya nggak punya modal, jenengan bisa berkaca kepada teman-teman yang dengan hebatnya dia mau menjadi reseller, dia mau berjualan online, apakah dia punya modal? Iya. Dia hanya bermodal, ya memang Ya, bermodal ya. modalnya itu ya. Ya, HP. Yang penting sama kemauan ada tadi ya. kuota, udah. Dan dia bisa jual banyak itu mas. Jadi sebenarnya itu aja mas. Yang pertama kita mau melangkah atau enggak. Terus yang kedua setelah kita mau melangkah, nah sebelum kita melangkah itu kita harus tahu dulu mas. Ibaratnya kayak SWOT analisnya. Jadi kelemahan kita apa, kelebihan kita apa. Misalnya kelemahan saya itu saya
eh, apa ya? Saya kalau buat komunikasi ini saya kurang bagus nih. Tapi kelebihan saya bisa untuk apa namanya untuk digital dan lain-lain itu untuk komputer dan lain-lain saya kuat nih misalnya. Kuat, ya. Misalnya gitu. Berarti ya cari usaha yang sesuai dengan Kekuatan. kekuatan kita. Misalnya apa ya tadi misalnya terus kalau saya kuat coba saya bikin aplikasi karena saya pinter di ini saya coba aplikasi saya nggak perlu ketemu orang karena saya susah untuk berkomunikasi misalnya saya introvert misalnya. Iya, iya. Tapi saya kuat di bagian ini maka tak bikin aplikasi tak bikin ini saya jualan secara online misalnya itu kan bisa Mas. Itu cuma salah satu contohnya. Jadi pelajari dulu kekuatan kita apa, kelemahannya kita apa, hambatannya apa, kira-kira intannya apa, terus yang paling penting adalah step pertama, kita mau melangkah atau enggak. Udah itu aja. Kalau sudah mau melangkah, kayak anak kecil baru belajar jalan lah Mas. Begitu sudah dia bisa melangkah, Kadang paling jatuh bangun, tapi begitu sudah bisa pasti akan jalan. Tapi kalau dia nggak mau melangkah ya udah selamanya mending nggak usah bisnis. kalau mendengar tips dan trik dari Mas Oding tadi saya jadi teringat dari kata-kata si Bob Sadino kan dia kan ada yang tanya kan orang ini tanya sama Bob Sadino bingung mau mulai usaha karena alasannya pasti dia nggak punya modal, kemudian dia dikasih modal bingung mau usaha apa. Nah, sudah dikasih udah usaha ini bingung nanti pemasarannya gimana. Akhirnya intinya ya kebanyakan alasan tadi ya. Kebanyakan alasan. Kalau itu benar Mas. Kita kadang terlalu banyak alasan. Yang pertama banyak alasan, terlalu banyak mengeluh. Nah, itu ya. Dikasih hujan, hujan sih. Dikasih panas. kok panas nggak hujan-hujan. Nah, seperti itu Mas. Jadi yang dikarepi iki apa gitu. Iya, iya. Udah kuncinya cuma itu aja Mas. Mau mulai atau Oke. enggak gitu ya. Mau atau enggak, udah Mau itu atau aja. enggak ya. Kalau mau ya udah segera melangkah. Udah itu Sekarang aja. langkah ya. Nanti jatuh-jatuh sedikit ya Jatuh-jatuh apa lah ya. Biasa. Biasa ya. Nanti bangun lagi. Betul, harus belajar terus. Kalau enggak ya nanti ketinggalan. Ya, betul sekali. Oke, Mas Oding. Oke. Ini sudah banyak yang kita obrolkan. Oke. Ini mungkin kasih, teman-teman di rumah juga nanti sambil meresapi. Tapi yang paling penting Hah? Kambing, Oh, Mas. meres wedus ya. Iya, meres wedus ya. Tapi yang penting ya actionnya itu ya. Actionnya Yes, paling penting. segera. Dan saya sih berterima kasih begitu saya tahu di Purworejo ada CU, akhirnya saya langsung daftar jadi anggota CU karena memang salah satu cara saya belajar sekarang dimudahkan dengan adanya CU karena ternyata banyak Mas ya. Banyak pelatihan ya, termasuk hari ini ada pembukuan ya. Oke. Ini kan ada komunitas. Ada komunitas ada betul. komunitas. Nanti bisa ini komunitas apa? Pasarnya ini jadi lebih luas di CU nanti. Ditawarin Iya, betul. berwedusan. Makanya segeralah daftar ke CU juga. Yes, mantap. Nanti dikasih ini. Oke, teman-teman, Mas Oding, Oke, terima kasih sekali sudah mau Sama-sama. datang di podcast Cual ya, podcast entrepreneurship. Ini temanya pasti banyak ilmu-ilmu baru yang akan kita dapatkan dan terima kasih ini juga. Ini cuma buat promo ya. Enggak. Tapi nanti pasti dibagi kok ya. Monggo. Iya. Mas Oding, Oke. CU itu kan punya slogan ya. Slogannya itu tuwuh ngrembaka mun pangati. Ada gerakannya. Nanti kita closing itu pakai itu ya. Oke, Jadi nanti saya diajari Mas. jadi ya seperti Mas Oding ini bertumbuh, dia sudah berkembang juga ya usahanya ya, bukan dan sudah bermanfaat juga ya. Nah, Oke, amin, makasih Mas. ini buat teman-teman juga selalu punya semangat ini ya, agar kita selalu bisa tumbuh, berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang. Oke. Oke Mas Oding, kita mulai. Gimana Mas? CU Angudi Laras, tuwuh, Tuwo. ya, Oke. ngrembaka, Ngrembaka, mun mun pangati. pangati. Sekali lagi ya. Oke. CU Angudi Laras, tuwuh, ngrembaka,
Mun Pangati. Pangati. Oke, terima kasih Mas Oding. Sama-sama, Mas. Nah, kita jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan Subscribe. subscribe. Oke, terima kasih. Salam solidaritas.